Saya juga berharap mudah-mudahan bisa melanjutkan yang pernah dirintis oleh senior-senior kita tentang sapu presiden dulu, Bang. Sering itu ada problem pada saya mukul hook karena memang kena di muka, tapi namanya mungkin tulang luar negeri sama tulang sini beda gitu. Pada saat saya mukul kena ini agak patah soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa dari saya Aris Sudarsono, salam olahraga. Ya, kita jumpa lagi dalam podcast kesayangan Anda, yaitu podcast Salam Olahraga. Dari studio kita di Jalan TB Simatupang. Oke, Anda yang mau jadi narasumber bisa datang ke sini. Tinggal kita atur jadwalnya. Jangan lupa Jalan TB Simatupang, podcast Salam Olahraga. Ya, nanti ada teman-teman yang melayani. Oke, untuk semua insan olahraga jangan lupa itu. Tontonlah terus Salam Olahraga. Nah, bicara mengenai olahraga di Indonesia, kalau kemarin-kemarin tuh dalam tayangan-tayangan sebelumnya kita saksikan, kita bicara olahraga bergu ya, ada basket, ada sepak bola. Nah, kali ini tamu saya beda nih, ini olahraga perorangan. Jadi individual sports dalam bahasa kerennya. Individual sport yang kita tampilkan pada kali ini adalah olahraga bela diri. Kita sebut aja olahraga bela diri, yaitu olahraga tinju. Tapi ini bukan tinju amatir, tinju profesional. Ya, narasumber kita ada 2 orang terkait dengan cabang olahraga tinju profesional. Langsung kepada narasumber. Ini yang pakai jaket hijau, di tongkrongannya ngeri ya. Ngeri nggak tongkrongannya? Lihat dong, tuh. Ya, namanya Pak Suburyanto. Pak Suburyanto ini P3 dulu, profesinya sekarang sebagai P3, tapi P3 bukan partai ini. Beliau ini P3 ini pelatih, ya kan? Pelatih kepala. P yang satunya lagi penata tanding, yang terakhir promotor. Nah, ini 3P nih. Bisa 3P, bisa P3. Bung Suburyanto, pelatih kepala tinju Kodam 3 Siliwangi Boxing Camp Bandung, Jawa Barat. Dengar tinjunya aja udah serem kan? Dia pakai Siliwangi loh, macan bos. Tos dulu dong, iya kan? Jangan tegang-tegang, santai aja bos, biasa aja. Satu lagi, ini juara Asia nih, sersan kepala. Lu nggak pakai seragam? Siap, tidak pakai. Karena lagi santai. Bisa pakai seragam biar keren dong, ke baret kayak gitu loh. Iya kan, orang bilang, wah tentara juara Asia nih, kan keren loh. Sersan kepala Galatrisoni, juara Asia versi IBF, kelas bulu tahun 2022, dan juga juara sabuk emas Kasat tahun 2022. Jadi ini yang di depan saya dua-duanya bukan orang-orang kaleng-kaleng nih. Beliau-beliau bukan kaleng-kaleng, emang paham lah tinju, apalagi tinju profesional di Indonesia. Ngomong-ngomong, kita belum tos. Oke. Tangan lu gede banget ya? Bisa begini, ya begini, jadi gede banget ya. Oke, Pak Suburyanto, panggilnya apa nih? Yanto. Bung Yanto ya? Ya. Bung Yanto. Kalau ini Bung Sony ya? Bung Sony. Bung Sony. Siap. Bung Yanto, Bung Sony dari Bandung langsung sini ya? Betul. Berapa jam? 4 ya. Kurang lebih 3 jam setengah, 4 jam. Bandung Jakarta 1,5 jam. Siap. Mampir kemana tadi? Kalau nggak bener. Lebih banyak mampirnya memang. Waduh, mampir-mampir ajak-ajak dong. Tapi ini ya, aman di jalan ya? Aman. Ya kalau nggak aman nggak sampai sini. Oke, langsung kepada tinju profesional nih. Anda sebagai promotor, sebagai penata tanding, sebagai pelatih kepala. Wah, ini profesi yang nggak gampang kan, ya kan? Profesi borongan lah, nggak gampang kan? Itu sebetulnya kalau boleh saya tahu, semenjak kapan Anda menggeluti olahraga tinju pro tuh? Tahun berapa Anda mulai menggeluti itu? Untuk saya, kebetulan saya mantan petinju Jateng. Oh, mantan petinju juga? Betul. Mantan petinju bos, Jateng. ya kan? Saya selesai tahun 92.
sudah nggak bertinju. Selesai situ. Kenapa berhenti? Ya waktu itu tinju pro belum semeriah sekarang lah. Miskin lah ya. Kesian deh lo. Udah digebukin miskin lagi. Payah bener. Terus? Setelah itu mulai ikut pelataran pelatih yang pro, yang amatir. Ya 2001 nyangkut lah ke Bandung. Oh, tadinya di Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Sempat Jakarta 6 tahun, terus di Bandung kebetulan Kodam 3 Sliwangi. Waktu itu pangdamnya Pak Jainuri Hasim, Majen TNI Jainuri Hasim. Mau mendirikan sasana tinju. Ada interest sama tinju? Siap. Kodam 3 Sliwangi Boxing Camp, kami dipanggil. Saya, almarhum Pak Sultan Rambing. Terus satu lagi almarhum Apling Suyono. Terus sekarang masih hidup Pak Turino Tidar. Pak Turino masih ada ya? Dipanggil. Masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kami dipanggil mau mendirikan sasana itu. Tahun 2001 bulan Desember. Terus diadakanlah peresmian sasana. Hingga sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan Anda tidak tergantikan ya? Bukan tidak tergantikan ya. Suka duka lah. Ya biasalah Bang. Bukan, maksud saya nggak tergantikan. Yang paling mau menderita cuma Anda kali. Itu jelas banget. Ya kalau olahraga tinju abang tahu lah. Kan tidak bisa ada hasil di situ. Semua adalah untuk makanannya bisa lah ya. Iya. Makanannya bisa, tapi kaya nggak bisa ya. Nggak bisa. Belum bisa maksudnya gitu ya. Ya bagaimana? Jangan dibandingkan sama Amerika ya. Iya jauh. Jauh. Nah pengalaman Anda menggeluti tinju profesional tuh, Anda bilang tuh, tadi Anda sempat berkomentar ya, saya tahu lah tinju profesional, saya juga nggak tahu banyak sebenarnya. Tapi sekilas aja, kalau saya perhatikan di tinju pro tuh, antara cedera dan honor yang diterima tuh gedean biaya cederanya gitu loh. Ya kalau kita berhitung tentang itu untuk Indonesia memang. Iya kan? Tapi kan kita kembali ke atletnya. Seorang petinju, seseorang mau menjadi petinju memang harus berkorban. Jadi kalau korban babak belur nggak bener juga. Karena hobi Bang, penyaluran hobi. Kalau seseorang tidak punya hobi untuk tinju, tidak akan menjadi petinju. Gitu. Karena apa? Karena dalam jiwa mereka itu mungkin ada kan, daripada saya berkelahi di jalan sebagai tempat penyaluran. Nah di samping itu bisa, kalau memang serius berbakat, bisa ngangkat nama keluarga, gitu, bangsa, negara, dan kesempatan untuk menjadi TNI Polri kan terbuka. Sekarang kan TNI maupun Polri kan berambisi untuk merekrut atlet-atlet yang berprestasi. Oh gitu. Itu ada kebijakan baru itu apa udah lama itu? Ya untuk angkatan darat setahu saya, angkatan darat itu sudah lama Bang. Udah lama ya? Sudah lama. Jadi mereka yang punya prestasi di olahraga itu direkrut? Minimal juara provinsi, minimal. Nggak hanya tinju aja ya? Tidak Bang, tidak. Nah kalau kami kan memang faknya di tinju. Tapi saya lihat itu di voli juga sama, di bola juga sama. Jadi di angkatan darat sudah Bang, masing-masing komandan udah punya jatah masing-masing. Contohnya, dia petinju, masuknya ke PAL, peralatan angkatan darat. Itu pemain bola ke POM. Sudah ada Bang. Jadi pimpinan udah ada ini ya, udah ada jalurnya ya. Betul, masing-masing poli, ke Dit Ajena. Oh gitu. Ya, seperti Sony dulu kan cabang unggulan Bang, 2013 ya. 12 itu cabang unggulan. Langsung tes pusat. Gitu. Kami bawa. Saya pulang dari PON Riau 2012. Kebetulan saya tim pemandu bakat untuk mencari petinju minimal juara 2 PON. Saya tawari, saya bujuk. Kamu jadi tentara nggak? Tapi susah Bang. Dilemanya ada seorang pelatih yang mempertahankan, jangan. Tapi begitu petinju itu pensiun, mereka tidak bisa menjamin masa depannya. Itu problem kan? Ya, makanya kita harus pintar. Kita kasih masukan orang tuanya. Bu, tidak selamanya itu petinju di Indonesia dalam tanda kutip bisa untuk masa depan. Jadi Anda, Bung Sony, ini sekali lagi nih juara Asia loh, jangan main loh. Tongkrongannya aja lihat aja tuh, juara Asia nih. Di Indonesia nih.
tentara, TNI, anggota TNI, Kodam 3 Siliwangi lagi. Anda dulunya memang betul karena tinju Anda jadi tentara? Karena tinju betul Bang. Iya? Ya. Jadi pada tahun Itu dari SMA langsung masuk gitu? SMA lulus, saya nganggur sedikit, cuman hanya beberapa bulan, terus ada perekrutan dari cabang atlet kan, dan kebetulan yang merekrut itu Pak Yanto sendiri sebagai kepala pelatih kita gitu. Nggak dibohongin sama Pak Yanto? Enggak, tidak ada. Lu mau jadi jenderal nggak? Gimana mau jadi, pala dipukulin jadi jenderal gimana? Terus, jadi Anda masuk di anggota Kodam 3 Siliwangi, Ya. itu dari SMA langsung ya? Dari SMA langsung, Karena tinju? karena tinju. Padahal Anda belum juara saat itu ya? Pada saat juara. itu sudah juara nasional. Oh, udah juara? Ya. Junior terbaik. Saya waktu ngerekrut anak ini sempat debat Bang, karena ada namanya pantokir. Debatnya begini, kebijakan Angkatan Darat waktu itu kan mengatakan saya tim pemandu bakat dengan Dijas, cari petinju minimal juara 2 PON. Nah, selain itu jangan. Nah, ini saya perjuangkan. Ini waktu itu masih junior, tapi piagamnya banyak Pak. Junior di Bandung Junior, Bener. se-Indonesia. Enggak, tapi di Bandung kan ya? Tinggal di domisilinya? Bandung. Domisili di Bandung betul. Terus di situ kita pantokir sempat ribut Bang, sempat selain pendapat dengan beberapa jenderal, bilang nggak bisa itu toh, karena itu kan masih junior. Saya kasih sedikit masukan, izin Bapak, kita kan kepingin punya petinju Angkatan Darat itu pakainya lama. Kalau dia senior paling kan 5 tahun selesai, ini junior. Oh gitu, akhirnya jadi pertimbangan menang, diterima usul saya. Oh, bicara pada jangka panjang lah ya? Betul, kita pakai jangka panjang. Kuat Bang ya, kita ngerekrut kuat. Masa pakainya sebentar Bang. Apa Kuat. itu? Kuat? Kuat. Wanita Angkatan Darat? Iya, petinju Korps wanita. Angkatan Darat. Jadi petinju? Oh banyak Bang. Udah Wah, banyak. bahaya nih. Banyak. Kita dulu punya nih. Bahaya, jangan nih, punya apa? istri Nih, Angkatan nih, Darat nih. tuh, aduh. Kita punya nih apa? Nilu. Nilu Yeni Nilu Yeni, dari betul. Bali, anak buahnya Adi Swandana. Masuk di kita. Retno ya, Nanda itu semua di Kodam 3 semua. Dari Kodam 3 semua. Masa pakainya sebentar. Karena begitu dia sudah melahirkan, Iya. sudah males. Kalau petinju wanita kan susahnya gitu, KO-nya 2 kali. KO di atas ring sama KO di rumah. Iya, Ya kan udah KO di rumah udah susah deh. Gitu ya. Nah, saya balik ke Anda nih. Apa sersan kepala nih. Serem Siap. banget sersan kepala. Waktu Anda masuk diterima via Pak Yanto ini ya. Masuk jadi anggota Kodam 3 Siliwangi, itu usianya berapa? Pada saat itu usia 19. Kurang, 19 kurang sedikit. Ya. Itu udah juara junior atau predikannya? Sudah juara junior Kelasnya? di nasional dan petinju terbaik juga. Oh ya? Untuk kelasnya di kelas 48 dan kelas terbang 51. Layang. Oh layang Sama ya? terbang. Jadi emang Anda udah punya prestasi sebelumnya Sudah. ya? Langsung tanda tangan masuk tuh? Tanda tangan langsung masuk. Langsung ikut pantau akhir itu. Langsung tes pusat. Tes pusat. Ikut pendidikan dulu? Ikut pendidikan. Apa? Bintara? Bintara. Makanya serka. Orang kan nggak nyangka Bang kalau ini tentara. Iya, saya pikir tadi Padahal kuning 3. Kuning 3. saya pikir waduh Pak Yanto Siapa bawa anak yang paling besar gitu loh. Oke, balik ke Anda kan berpredikat promotor juga, pelatih kepala juga, penata tanding juga. Ini saya tergelitik ingin nanya, predikat Anda sebagai promotor tinju pro ya. Dulu masa lalu tuh rame banget loh tinju pro. Betul. Hampir di sebuah media elektronik ada tinju pro. Betul. Tapi dari tahun ke tahun kok menyusut. Sekarang apalagi sepi, Bos. Kenapa sih? Itu saya kira pertama dari ini Bang, dari Nggak ada duit ya? pelaku tinju sendiri. Pelaku itu siapa? Banyak loh. Ada petinjunya, ada pelatihnya, ada Ya promotornya. petinjunya, ya promotor. Itu kan oknumnya itu Bang. Contohnya seorang sponsor atau seorang perusahaan, dia percaya dengan seorang promotor ada komitmennya. Contohnya begini, oh ini
contohnya suatu perusahaan percaya dengan kita, oh bikin tinju, dia yakin dengan kita paparkan. Begitu pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh sponsor itu, dia akan kapok. Nah seperti ini loh Bang, akhirnya kan orang males nyponsori. Kebanyakan kita Iya juga emang. akhirnya ya mati suri. Nah akhirnya kita bikin. Sekarang yang rame kan pertandingan tinju member yang menghasilkan duit. Ya, itu sih, itu juga. Itu nyari duit, bukan prestasi Bang. Ya itu kan cuman buat fun aja ya. Betul, benar menghidupkan. Sebetulnya kan tidak untuk prestasi, nggak ada. Nggak ada memang. Untuk jenjangnya nggak ada. Nah dari situ kita berpikirnya ini Bang, sayang gitu, sayang. Sebetulnya potensi kita banyak, angkatan darat banyak Bang. Enggak, saya mikir gini, apa petinjunya kurang? Tidak. Atau sponsornya kurang? Sponsor. Atau TV media elektronik juga udah nggak mau ngambil tinju? Kalau sponsor kan, kalau TV berkaitan dengan sponsor Bang. Ya seharusnya TV kalau punya idealisme diambil dong. Ya tapi kan mungkin dia pernah dalam arti tanda kutip cedera mungkin. Hah? Nah, kan nggak tahu. Enggak. Ya. Dimanapun bos, nggak usah di Indonesia, negara maju tinjunya seperti di Amerika gitu. Tinju pro tuh atau apapun cabang olahraganya yang pro itu ya senjatanya adalah bisnis kan. Betul. Bisnis, entertainment, bisnis, dan alat komunikasinya tuh nggak ada lagi, TV udah. Betul. Iya kan? Betul. Nah, ini anda semua yang punya TV jangan gitu dong. Jangan sepak bola aja, mentang-mentang lagi media darling bola aja di tiap hari bola. Kan lama-lama cabang olahraga lain gimana? Kita punya potensi juga cabang olahraga lain termasuk tinju. Kita pernah punya juara dunia. Betul. Ini depan saya ada juara Asia. Oke, balik ke Bung Sony, sersan kepala. Ada pengaruhnya nggak prestasi Anda di tinju dengan kenaikan pangkat? Sangat-sangat berpengaruh sekali. Gitu? Betul. Waktu Anda juara Asia, naik pangkat nggak? Jadi pada saat juara Asia di tahun 2022 itu, saya diberikan oleh Bapak Kasat, pada saat itu Pak Dudung Abdurrahman. Oh, Pak Jenderal Dudung Pak ya? Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Beliau memprioritaskan saya untuk sekolah secapa. Oh, sekolah lagi? Sekolah secapa pada Perwira. saat Calon eligible. perwira ya? Iya betul. Gitu Bang. Tapi dikasih bonus tuh ya? Ada buat bonus kenaikan pangkat lah ya? Kalau untuk kenaikan pangkat tidak, tapi kita prioritas untuk sekolah. Oh, lewat proses lah ya? Ada Ya, proses? pada saat jadi nggak eligible. gratis lah, nggak gratis ya? Nggak gratis. Oh, saya pikir gratis tuh, lu dapat wah juara Asia, naik langsung pangkat gitu. Kalau semuanya perlu proses juga karena di sini kan tertulisnya pada saat eligible. Nah, pada saat eligible tuh pada saat usia yang sudah Ditentukan. waktunya ditentukan. Contohnya pada saat Dia dapat kemudahan. ya biar dapat Oke. kemudahan. Contohnya di umur 30 tahun atau 31 tahun sudah bisa secapa Ya, waktu tinggal Anda lanjut masuk aja. pertama apa pangkatnya? Sersan 2 di Bintara. Langsung sersan 2 tuh? Betul. Terus naik gitu? Ya. Itu sekolah gitu? Kalau untuk itu kita Otomatis. naik itu otomatis per 5 tahun sekali Naik pangkat? naik pangkat. Setelah 5 tahun ya? Ya, Lama juga ya? lumayan. Nah, Padahal tinjunya tuh ngambil 5 tahun loh. tapi dengan Lu juara sana, juara sini, nunggu 5 tahun baru bisa naik pangkat. Iya. Padahal lu udah bonyok duluan, gimana sih? Bercanda. Oke, balik kepada Bung Suwiryanto nih. Tadi Anda sekilas cerita mengenai problematika ya, intinya duit ya. Ya. Sebetulnya memang olahraga tuh kalau nggak ada duit susah ya. Susah. Karena olahraga itu kan investasi sebenarnya. Itu harus sadar tuh, pihak ketiga harus sadar tuh, pengusaha kayak TV. TV ya harusnya juga berkorban sedikit lah, membesarkan, Harus. ya kan? Harus. Supaya laku ya TV bantu lah. Betul. Amerika juga dulu begitu kan? Betul. Ya kan, di Jepang, di Korea sama. Kalau TV bantu jadi besar kan? Ya. Kalau TV nggak bantu mau gini doang susah dong. Ya kan, jangan marah. Namanya juga broadcast ya. Mas, ini banyak amat sabuk nih. Oh ya, ini kebetulan ini Sony Nih. yang dapat nih. Anda tahu dong, ini pasti apa belt lah kalau ditinju itu, boxing belt nih kayak gini nih kalau pro nih. Cuma di sini ya Amerika aja kalah loh sama yang tertata di meja ini sama yang di pajak. Ini mau siapa Las Vegas kalah. Kenapa? Ini gambar tentara semua bos, jenderal semua nih. Jenderal semua. Ini sabuknya Pak Jenderal Dudung.
Ya, jenderal nih, sabuk jenderal. Ini sabuknya Pak Iwan. Tanjung Pura, Pangdam Tanjung Pura. Pangdam Tanjung Pura. Jenderal juga. Bintang 2 loh. Ya kan? Ah, ini juara Asia. Ini paling top nih. Jenderal kalah. Sesan kepala nih. Ya kan? Ya. Berarti Anda lebih tinggi dari jenderal-jenderal nih. Siap. Sesan kepala dia, wah juara Asia. Bahaya. Oh, ABF ya? ABF. Asian Boxing Federation ya? Ya, ABF. Asian Boxing Federation. Ya, bukan IBF jadi ABF. Oke. Nah, kalau yang di belakangnya Pak Yanto apa ini? Ya, sabuk emas Panglima TNI Pak Hadi Cahyanto sama Kasat Pak Mulyono, Jenderal Mulyono. Wah, ini sabuk tinjunya Panglima TNI sama sabuk Kasat. Sabuk Panglima TNI, sabuk Kasat, sabuk Jenderal, Iwan, Pangdam, sabuk Kasat juga Pak Dudung. Ini juara Asia. Jadi ini luar biasa loh beliau dong, ya kan? Yang saya nggak tahu pangkatnya apa, tapi bergaulnya sama jenderal-jenderal begini nih. Hebat ya, ya kan? Nah, apa namanya? Gini loh. Saya kan terakhir sama Anda diajak ke Palangkaraya tuh. HUT TNI. HUT TNI itu tuh ya. HUT TNI. 2022 ya. 2023 ya. Ya, pas ulang tahun TNI. Yang saya dapat jadi pangkat letkol tuh ya. Letkol. Waduh ngeri. Banyak yang nggak tahu loh saya letkol tuh. Tapi ada Bang nih. Oh, ini letkol nih. Tuh lihat tuh. Ini letkol nih. Sama juara dunia. Sama juara dunia Elistikal, sama Mr. Promotor nih. Iya kan? Bung Suburyanto. Pesaingnya Om Deddy Corbuzier ini. Iya. Oh enggak, bagusan gua dong. Bagusan gua. Gimana sih? Iya kan? Iya kan? Ya, agak bener tuh pakai gituan ya. Pengen lagi tuh pakai yang baret merah tapi. Sangar. Kemarin bisa loh Bang kalau mau. Yang mana? Kemarin kalau mau bisa kemarin Palangkaraya. Palangkaraya? Iya. Nggak menghormati. Oh pas ulang tahun Kopassus. Menghormati tuan rumah dong, kita pakai baret hijau. Ntar diturunin jadi mayor lagi. Oke Pak. Gini, tinju profesional tuh sebetulnya secara pasti mulainya populer tuh di tahun berapa sih? Kalau pastinya sih di Indonesia belum, saya nggak begitu tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi kan banyak banget tuh promotor. Banyak. Ya. Si almarhum legendaris kan si Boy Bola. Legendaris sekali. Dia perintis lah ya. Perintis itu kan ya. mulai didengar sana sini itu. Sebelum Boy sudah ada waktu itu. Tapi sebelumnya Boy udah ada? Sudah ada, cuman nggak setenar almarhum. Karena almarhum yang ngangkat pertama kali si Elistikal, makanya booming kemana-mana lah. Dari situ adalah awal dari berdirinya, mulai naiknya tinju pro, mulai dikenal di mana-mana kan gitu. Kalau gitu tahun 70-an ya mungkin ya? 72 kayak Bang. 72. Mulai ramenya. Mulai bunyi lah ya. Bunyinya. Tinju pro tuh di Indonesia. Dulu kan Surabaya sentris dulu. Jawa Timur dulu merajai. Setelah itu merata. DKI, Garuda Jaya. Ini menarik nih. Tinju pro selama pengalaman saya sebagai announcer itu banyak dari Jawa Timur. Betul. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Dulu itu kebanyakan nggak berarti daerah lain nggak ada ya? Nggak ada. Tapi Jawa Timur tuh luar biasa loh. Karena pembinaannya Bang. Saya akui Jawa Timur dulu itu basisnya tinju pro. Sebelum sampai ke Jakarta. Jakarta bisa dilihat itu Sasana Banteng, Garuda Jaya, tidak ada lagi. Scorpio paling. Kalau di Jawa Timur lihat Gajayana, Trisula, Alamanda, Komandaya, ya Amfibi Surabaya. Akhirnya bikin cabang Amfibi Cilanda, ya kan? Ya itu dari sana dulu, Bang. Makanya boleh dikatakan tinju pro adalah basisnya waktu itu dari Jatim. Dan banyak petinju pro dari Jatim ya. Thomas Ameriko dari sana juga. Lalu diambil dari Bobonaro. Binaan juga Jawa Timur, ya kan? Bukan di Jakarta waktu itu. Nah, sekarang di mana-mana, Bang. Sekarang di mana-mana tapi tinju pro-nya sepi, ini aneh. Sepi. Makanya saya juga berharap mudah-mudahan bisa melanjutkan yang pernah dirintis oleh senior-senior kita tentang sabuk presiden dulu, Bang. Saya lagi ngerintis sabuk presiden. Mungkin Anda masih ingat ya, dulu ada tinju sabuk presiden. Ya kan, itu juga gak kedengeran lagi tuh. Gimana itu? Dulu di bawah zamannya Pak Jokowi kan, presiden 2 kali
2016 ya kalau nggak salah, 15. Kebetulan yang bikin sabuknya saya. Promotornya waktu itu kan di grupnya Lu Pak Anda Yanja. supplier sabuk juga? Saya bikin sabuk. Saya bikin sabuk, Bang. Supplier. Ini borongan nih. Sabuk emas. Jadi tambah lagi P4 kalau gitu. Pedagang tinju, pedagang ya. Sabuk emas presiden pertama yang bikin saya. Yang bikin pertama kali. Gitu ya. Ya. Terus habis itu yang kedua sudah orang lain. Nah, ketiga belum terselenggara. Karena Pak Jokowi sudah pensiun purna tugas. Ya, saya berharap bisa kita lanjutkan sabuk emas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, wah, itu harus kejadian tuh. saya berharap itu ya bisa kerjasama lah, termasuk dengan organisasinya Pak Prabowo. Karena saya lihat Pak Prabowo itu kan care Dia sekali memang dengan tinju. Bukan hanya tinju, dia suka olahraga. Olahraga. Iya kan? Dan saya lihat beliau memang ya seneng kalau pemuda-pemuda kita itu Berolahraga ya? aktivitasnya Olahraga. yang Sportif ya? sportif dan bisa ngangkat. Sportif dan kesatria gitu. Betul, Pak gentle Prabowo gitu. seneng. Nah, makanya saya berharap nanti kalau saya konsep ini sudah jadi, saya kepingin yang bertanding partainya itulah TNI Polri. Wah, mantap Bang itu. Ada rencana itu? Ada rencana TNI Polri, prok semua. Tahun berapa? Saya berharap setelah Lebaran, Bang. Kan harus. Loh, udah mau habis nih 2024. Iya, setelah Lebaran. Dia tahun depan nih? Saya harus audiensi dengan minimal kan dengan orang-orangnya Bapak dulu. Gimana ini ngangkat ini? Karena pertinjuan kita diangkat dari Bapak Presiden dulu. Kita kayak pasti tonggak aja Pak Prabowo naik, sabuk emas Presiden kita jalankan lagi. 2025 jadi ya? Saya berharap itu Bang, karena ya itu saya berharap itu cita-cita harus terlaksana, entah di mana caranya. Yang main ada petinjunya? Ya Bang? Tinjunya ada ya, petinjunya? Ada, AD ada, AU loh banyak. Ya kan Anda mau fokus di TNI ya? Ya. TNI Polri lah ya? Ya. Itu apa ada petinju-petinju sebanyak itu? Ada Bang, kita bikin 10 partai. Yang 10 partai tinju profesional, koat atau waranya, kop wanita angkatan darat atau wara wanita angkatan daratnya atau koalnya, kita bikin partai tambahan. Tambahan. Selingannya. Untuk hiburan penonton lah ya? Hiburan penonton. Seru Tapi juga benar-benar, tuh, ya? benar-benar bertinju. Seru tuh. Ya, saya berencana gitu. Nanti saya berharap minta tolong abang ring annosnya biar rame. Wah, yang mana nih? Iya. Waduh. Jadi nanti kita nggak panggil. enak nih. Nanti kita panggil Bung Eli biar motivasi petinju muda kita seperti Chris John, Bung Daud, kita panggil, kita kumpulkan. Rame Bang itu. Insya Allah mudah-mudahan terlaksana, dan saya lagi menyambung silaturahmi Bang. Gitu ke ya. beberapa Pokoknya lagi teman. ditata ya, Tata. untuk bisa berkomunikasi dengan Ya. baik dengan beliau-beliau ini. Betul. Supaya terjadilah tahun Betul. depan. Dan saya berharap Bapak bisa hadir. Gitu ya. Itu. RI1 ya. Ya, kan suatu kehormatan Bang. Dulu 2 kali penyelenggaraan sabuk emas Presiden kan. Tapi gini loh Pak Yanto, maaf saya potong. Di negara-negara Eropa tuh petinju banyak tentara loh. Ya, Thailand banyak juga, Korea banyak, Ya. banyak. Termasuk Filipina juga. Filipina Filipina, Thailand itu banyak tentara loh jadi petinju-petinju pro tuh. Ya betul. banyak. Karena saya pikir-pikir modalnya udah bagus secara fisik kan. Ya. Iya, Fisik Bang. dan mental udah jadi. Ya udah banteng punya lah tuh ya. Ya. Yang tadi ini Bang mengulas ke belakang lagi Bang. Abang tadi kan bilang olahraga di Indonesia, tolonglah mohon diperhatikan jangan bola terus. Kita bukan karena orang tinju saya. Kita itu nggak apa-apa, emang ada orang tinju kok. enggak, bukan ini Bang, bukan saya membeda-bedakan cabang olahraga yang lain. Kebetulan saya orang tinju. Kalau kita melihat secara netral di Indonesia, olahraga yang bisa mengibarkan dunia tinju, mata dunia tinju, bulu tangkis, apalagi Bang? Tinju Ya, sementara tinju bulu tangkis. Iya, yang lain enggak. Ya tuh Bang? Belum, bukan enggak. Ya, tapi nyatanya sampai sekarang habis miliaran apa yang dapat. Ya. Kadang-kadang kita gini Bang, kok begini? Ya tolong diperhatikan tinju itu. Tinju terseok-seok lihat kehidupan mereka. Padahal mereka juga bertaruh nyawa untuk merah Iya. putih. Itu loh Bang. Sebetulnya bukan Bung Yanto aja, bukan Anda aja yang mencoba mengkaji hal itu ya. Saya pribadi juga sebagai insan olahraga saya kaji juga.
Mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan gitu ya. Saya pikir-pikir, kok olahraga ngangkatnya berat ya di Indonesia ya, gitu kan, termasuk olahraga profesional. Setelah saya renungkan satu hal yang kita ini repot. Jadi yang namanya pilar pembangunan bangsa itu olahraga nggak masuk, tidak menjadi pilar gitu loh. Pilar itu ekonomi, politik, itu bang. Ya kan. Jadi, waduh. Kadang-kadang kita juga ini bang kok begini gitu loh bang. Iya kan. Dia para insan olahraga jadi bingung ini gimana ya. Padahal yang saya setuju tuh sama Anda katakan tadi bahwa olahraga perorangan tuh paling cepat mengibarkan merah putih sama mengumandangkan Indonesia Raya paling cepat ya. Waktu Anda juara Asia, Indonesia Raya kan? Indonesia Raya, berdiri semua. Satu Balisar Bini ketemu Thailand bang. Pak Izin, dan saya sudah 3 kali mengibarkan merah putih. Wih, udah 3 kali. 3 kali. Udah 3 kali sih. Sony ini sersan kepala mengibarkan merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya sebagai petinju profesional. Merinding nih gue, merinding asli, ya kan? Nah, ini kayak begini-begini nih harusnya didukung nih, ya kan? Dan banyak lagi kan Sony lain ya sebenarnya. Banyak banget, selain saya banyak. Ya kan? Jadi kayak di Bandung, di Kodam, bukan Anda sendiri kan yang punya potensi internasional kan? Ada. Ya. Waduh, Anda yang nonton dengerin dong nih, jangan bola mulu. Bosan gue lama-lama juga. Nah ini bang, kita bersyukurnya ini bang. Kita bersyukurnya itu Panglima Kodam 3 Siliwangi dari masa ke masa sangat mendukung dengan sasana kita. Yang baru ini juga begitu? Oh mendukung Pak. Dengan Pak siapa? Dadang Arif Abdurrahman. Sangat mendukung beliau. Tinju ya? Betul, sangat mendukung. Makanya saya berharap Sabuk Emas Presiden bisa terselenggara. Saya siapkan petinju terbaik Kodam 3. Ya minimal bisa bertanding gelar juara lah Bang. Jadi kalau syukur-syukur kalau Bapak Presiden setuju ya nanti internasional gitu loh Bang. Tapi saya tidak mulu-mulu, saya kepingin ya antar tentara dulu di Indonesia. Oke. Nanti kelihatan jiwa sportif. Iya sebetulnya gini loh. Kalau saya jadi pemerintah gitu ya, Betul. fokus udah ini tinju emang olahraga tentara udah. Ya. Jangan tanggung-tanggung udah, biayain aja udah. Betul. Jadi ya itu Bang, kalau katakanlah sasana dilihat potensial, bukan sasana yang asal-asal loh Bang. Lihat pelatihnya potensial, petinjunya potensial, tempatnya bagus gitu. Kasih aja beban Bang. Nih, tak kasih 1 tahun berapa dana, harus 1 tahun 5 juara nasional. Mereka kan terpacu Bang. Selama ini kan jalan sendiri, nyari sendiri. Petinju mau bertanding karena nggak punya pekerjaan yang tetap, hanya makan Indomie. Iya, saya juga kadang-kadang kalau jadi announcer tuh kalau lagi turun di bawah ring saya perhatikan nih petinju-petinju, aduh nggak tega juga saya ngeliatnya, miris juga loh, iya kan? Masa petinju makan Indomie? Ya, hanya mereka itu punya kekuatan ya, dalam arti kemauannya keras loh. Ya, itu aja. Apa namanya olahraga modern kan sekarang faktor gizi juga. Betul. Nggak bisa dong bercanda-bercanda begitu kan? Ya betul. Ya, Indomie, aduh gimana bisa ngukulnya begini ntar. Soalnya kita kan jadi kontak langsung juga. Iya kan? Masa makan oncom di Bandung? Aduh. Nanti itu Bang, kalau ada waktu Bang, main ke Kodam 3 Bang. Siap. Lihat camp kita, nanti syukur-syukur ada bawa Pangdam kita sharing. Kebetulan Panglima Kodam ini kan, wah ini perhatiannya ke tinju kita itu baik sekali Pak Dadang ini. Beliau asli orang Sunda. Namanya Dadang ya? Namanya Dadang Sunda. Beliau Bung, sangat mendukung Bang. Insya Allah di bawah kepemimpinan beliau akan keluar lagi prajurit yang juara nasional minimal. Ini mumpung lagi sepi-sepi nih sekarang nih, kalau Siliwangi nanti muncul, wah, gebrakan juga tuh. Ya insya Allah Bang, insya Allah. Makanya lagi kami itu udah kepingin menyelenggarakan pertandingan yang tidak berhasil Bang, harus berhasil. Kan banyak penyelenggaraan di tengah perjalanan nanti nggak sesuai kan kasihan. Kalau selama saya bikin tinju di Kodam 3, HUT Kodam 3 Siliwangi, semua puas. Itu ya. Semua puas. Tahun lalu Kodam 3 Siliwangi kok sepi-sepi aja. Kemarin kan diganti olahraga apa San? Kemarin waktu Pak Fajar itu. Poli. Poli. Kan kemarin kan habis Covid atau apa San?
Terus kita konsentrasi ke mana Bang? Ke Palangkaraya itu. Oh itu. Kan 2023 itu. Iya, 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 Nah, iya, itu. iya. Kalau nggak ada mungkin jadi. Makanya saya lagi ini Bang, lagi mulai merintis. Nggak tanggung-tanggung Bang. Kan ada yang menyelenggarakan setengah di perjalanan yang kurang ini kita nggak mau. Siliwangi Bang. Selalu berhasil. Iya, saya sih berdoa mudah-mudahan ini tinju presiden nih, sabuk presiden nih bisa kejadian tahun depan ya, insya Allah, amin. Amin. Ya kan, itu kan mau nggak mau akan jadi trigger buat para petinju pro dan promotor lain ya. Betul. Kalau wah ini presiden punya interest dengan tinju lah gitu Betul. kan. Tapi harus digerakkan awal dulu dari Pak Yanto nih. Betul. Dengan Siliwanginya. Betul. Nah saya balik ke Bung Sony. Siap. Anda udah 3 kali mengibarkan merah putih Ya. di tinju pro. Ya. Tahun berapa aja tuh? Untuk mengibarkan merah putih di tahun 2015 di Timor Leste. Oh di Timor Leste. Timor Leste. Sanana. Sanana Gusmau. Oh. Lawan siapa tuh? Oh, lawan Tuan rumah. tuan rumah. Petinju Timor Timur. Namanya Filipi. KU. Kebetulan menang angka. Oh menang angka. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua di Australia, Wih, di Melbourne. di Australia ya? Kalah angka tipis. Kalah angka waktu itu. Kalah? Iya. Kalah. Kalau Soalnya pada lawan tuan rumah kalau nggak kau susah Bang. Jadi- Itu susahnya tinju tuh ada faktor X juga ya. Iya. Ini kadang-kadang gue Terus selain- sebel juga nih. Selain tuan rumah juga pada saat saya bertanding itu di atas ring itu ada problem pada saya mukul hook karena memang kena di muka, tapi namanya mungkin tulang luar negeri sama tulang sini beda Beda. gitu pada saat saya mukul kena ini agak patah soalnya Tangannya Sony. tangan kanan saya patah. Jadi untuk masuk ke Petinjunya nggak apa-apa. ya Petinjunya nggak apa-apa. petinjunya ya hancur juga sebenarnya, hancur juga, cuman ya untuk pukulan lebih masuknya lagi ya agak berkurang gitu. Jadi karena tuan rumah ya dia dimenangkan gitu. Oh, ini faktor postur ya. Postur juga, soalnya lebih tinggi juga dari saya. Waduh. Jadi Anda kalah tuh ya? Ya pada saat Tuan di rumah. Australia kalah. Karena tuan rumah juga. Emang nih kalau udah tuan rumah, aduh. Harus jatuhkan. Harus Bang. jatuh, Harus jangan, harus menang KO emang. Iya betul. Minimal TKO lah ya. Ya. Minimal TKO. Kalau nggak susah. Itu susahnya tinju tuh. Ya kan? Kalau kita nanggung-nanggung nggak bisa kalah angka nih. Ya. Ya kan? Repot tuh. Yang repot ring announcer-nya. Ngumumin menang angka, aduh nggak enak banget tuh. Kalau KO ngumuminnya semangat banget tuh. Betul. Ya itu Bang, kembali ke prestasi Siliwangi itu. Dari masa ke masa kan Bang. Kita kan beberapa angkatan tuh Bang. Kan tidak mungkin dari 2001 sampai sekarang orang masih bertinju terus, nggak mungkin. Iya. Dan mereka sekolah, sersan, dinas. Jadi kader-kader terus Bang kita. Gini, Perkalian. ini Anda sekarang umur berapa? 31. Hah? 31? Ya. Kirain 20-an. Mungkin karena efek olahraga. Wah, gaya juga. Iya. Benar. 4 sehat, 5 sempurna. 6 pingsan, Bos. Tapi ada kata-kata dari saya, Bang. Ada kata-kata sedikit. Apa itu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi dengan posisi kita bergembira dengan senang hati, maka kita akan menjadi awet muda gitu, Bang. Gitu ya? Iya, Saya menurut setuju saya tuh. seperti Iya, kayak saya aja gitu. Lagi bokeh juga ketawa terus. ada orang Jawa bilang, sim penting yakin gitu, Bang. Iya. Itu dong. Mungkin Anda juga tiap hari kan kalau di markas kan yel-yel terus Oh iya, Siliwangi. jelas itu. Iya kan? Kayak apa tuh Siliwangi yelnya tuh? Yel-yelnya Siliwangi itu sebenarnya banyak banget. Kalau mau dijabarin ya bisa. Yang paling pendek aja, yang paling populer apa? Apa sih? Kalau untuk paling Misalnya populer, Siliwangi apa Siliwangi. jawabnya gitu? ya kalau kita Siliwangi, biasa yes. yel-yel pagi itu kayak selamat pagi, Pagi. Siliwangi tetap semangat. Yes, kayak gitu. Wah, nggak pakai huha gitu. Wah, itu panjangannya nanti. Banyak. Asik Oh. nih. Suara macan ya. Gitu. Gue demen tentara tuh gitu, Bos. Ya. Determinasinya tuh, aduh kalau lagi jel-jel tuh kelihatan, wah emang tentara emang boleh lah. Ini balik ke olahraga tinju pro nih. Balik ke Kodam 3 Siliwangi juga. Pak promotor ini udah ada 10 tahun ya? Ada ya 10 tahun. Menghasilkan apa yang terbaik, prestasi terbaik dari petinju-petinju yang dibesarkan oleh Sasana
Kodam 3 Siliwangi? Banyak Bang. Kita itu berdiri tanggal 26 Desember 2001 berdiri. Terus mulai prop itu 2003. Kita mulai petinju prop Indosiar waktu itu. Nah mulai Indosiar 2007 mulai juara nasional. Oke. Pecah juara saya. Ramdhani Laga Dewa. Ramdhani Laga Dewa, terus Dwi Aimik anak Kavalri. Itu mulai juara nasional. Ada Ongen Maung. Terus mulai Ongen tuh masih ada? Masih, tapi kan sudah pensiun, Udah Bang. pensiun sih Bang. Ya, Itu. Jadi setiap masa ada Bang kita yang juara nasional. Nah, sekarang kita merasakan menunggu sekian lama, tahun 2022 baru pecah juara Asia Sony ini. Selama ini juara nasional banyak. Dan kita dari masa ke masa berangkat, Jepang sudah langganan, Thailand langganan. Itu ya. Biarpun istilahnya belum membawa hasil yang kurang memuaskan, karena kan tahulah Bang, campur tangan pemerintah juga minim. Kita hanya swadaya sendiri, Kodam sendiri, tetap berangkat nama bangsa. Bendera tetap berkibar di negara orang. Tentara Indonesia Siliwangi, Indonesia pulang disambut. Ya. Itu hebatnya orang Indonesia itu patriotik banget ya. Betul. Ya kan? Betul. Kadang-kadang nggak makan, main-main aja gitu loh. Betul. Ya kan, gas terus. Itu. Betul. Tapi ya nggak bisa gitu terus-terusan lah. Ya tetap berusaha. Lama-lama orang pada mati nih. Mati. Mati Bang, mati. Makanya kadang-kadang kita seperti buah si malakama Bang. Ini kalau nggak dipertandingkan juga kasihan. Sudah sekian lama latihan. Kalau dipertandingkan kok kita lihat menu makannya kok seperti ini. Iya. Kan rata-rata maaf ya, SDM di petinju kita kan kadang-kadang orang pinter, nggak mau jadi petinju, nanti goblok, salah. Nah, itu. Petinju harus cerdas. Itu saya mau nanya nih, gini loh. Saya ketemu, begitu teman-teman lihat saya jadi ring announcer, mereka tanya sama saya, Ri, lu kok ring announcer di Indonesia sih? Mesti lu di luar negeri lu, jangan di Indonesia, kenapa? Nggak tanya lah petinjunya, katanya. Lu biasa-biasa aja. Ya gue namanya juga dibayar ya, gue masih bodo aja lah. Yang penting gue teriak-teriak di atas ring kan. Iya. Ya. Pertanyaannya adalah gini, para orang tua nanya, anak gue demen tuh tinju, tapi gue gak kasih, Ri. Kenapa? Ya, kepala dipukulin, gimana? Ya kan, latihan fisik kayak begitu katanya. Kepala dipukulin, kalau diajak ngomong, ntar lu, lagi pusing nih Pak kepalanya katanya. Padahal katanya udah pakai Egat. Egat pelindung kepala. Pelindung kepala kan, udah pakai safety. Tapi tetap aja namanya kepala, saya bilang, bos, tetap aja namanya kepala kena pukul goyang juga. Iya. Ya kan. Nah ini gini loh, jangan sampai para orang tua jadi alergi memberikan izin anak-anaknya jadi petinju gitu. Jadi gini Bang, tinju itu pada dasarnya seni. Sebetulnya emang seni. Seni ya. Abang lihat, seorang petinju punya dasar jelek, mainnya jelek. Dia punya dasar tinju bagus, ada seninya. Kenapa dia dipukul jepang, bisa tangkis, bisa kan berapa? Tapi rata-rata kan dasar kaki belum bagus pun sudah dimainkan. Nah, itu yang bikin rusak. Bang, seorang petinju harus pinter. Kadang orang berpikir, itu anak saya itu seperti begini, ikutnya tinju lah. Salah. Ibarat matador sama banteng. Kita harus pinter. Kalau pinter, petinju cerdik, pinter, mesti juara. Gitu. Iya tuh Bang. Seorang petinju harus pinter Bang, harus cerdik. Iya pasti harus. Kalau nggak cerdik, ya saya bilang itu buat mainan. Kan begitu. Nah terus kalau ini Bang, kalau tadi ada seperti orang tua bilang jangan ikut tinju, dia harus pakai dasar dulu. Tidak boleh. Di sana kita latihan. Artinya begini, para orang tua khawatir kalau anak dikasih izin tinju itu akan merusak fisiknya, akan merusak kemampuan inteligensi anaknya. Statement itu salah. Salah ya? Salah. Itu ada provokasinya itu. Ya kan Bang. Kadang-kadang gini loh Bang, dicari dulu yang latih siapa. Jangan yang melatih pun belum bisa sudah sebagai pelatih, ya rusak Bang. Iya banyak faktor ya, banyak faktor. Antara lain ada pelatih itu juga kan. Ya kalau menurut saya anaknya mau boxing ada dua,
apakah untuk berprestasi ataukah untuk bela diri ataukah untuk kesehatan. Kalau di kita, kalau dia untuk kesehatan berarti kita kasih speed di mana. Oh dia untuk bela diri, kasih tahu. Kalau dia paksa orang pukul rahang atau rusuk. Oh untuk prestasi beda bang. Kalau di kita tak pecahkan seperti itu. Jadi pemahaman orang datang belum bisa jatuh kasih sarung tinju ya rusak. Jadi di tinju itu ada 3 sebenarnya. 3, betul. Jadi tinju yang fun, Tujuannya apa? ya kan? Tinju yang sifatnya untuk kesehatan tadi itu ya. Betul. Jadi saya lihat ada beberapa boxing camp tuh, Betul. ada yang latihan teori-teori tinju, pukulan, tapi hanya kayak orang dansa aja gitu. Yang penting berkeringat gitu loh. Bisa untuk Itu kesehatan. hobi kali ya? Untuk kesehatan. Kesehatan ya. Jadi kayak aerobik gitu loh. Iya. Ke fun juga. Lebih ke fun ya. Bisa. Namanya apa saya nggak tahu, modern apa boxing dance atau apa saya nggak tahu namanya. Bisa. Yang terbaru itu. Iya kan? Ya. Terus yang kedua ada tinju bela diri ya. Untuk bela diri. Ada bang. Itu lain lagi ya. Beda. Beda Jadi lagi. biasanya karyawan tuh bang. Oh gitu. Untuk pegang dia. Karena tinju bang beda dengan olahraga lain. Bela diri loh. Tinju itu efektif loh bang. Kita jarak dekat gini mukul bisa jatuh bang. Oh iya pasti. Ya tuh. Pasti. Beda dengan yang lain tuh harus ancang-ancang dulu. Ya, Karena apa kalau- kita punya grip bang. Satu itu, kedua kecepatannya kan. Kecepatan. Ya kan. Jadi ada orang bilang lu kalau nggak ada tinju jangan jarak pendek deh. Ya. Lewat lu katanya. Lewat. Dan Iya kan? dan petinju itu bang apa tuh biarpun dia petinju bagus loh, pensiun, udah masa tua, dia refleksnya masih keluar. Jiwa petarungnya masih keluar. Iya. Kecuali kalau dasar tinjunya itu dulu jelek, hanya istilahnya tinju baru dasar, terus ya itu tidak bisa. Kalau dia petinju bagus, sekarang pun suruh shadow boxing mesti kelihatan, bagus sih. Dan mukul orang jatuh. Tapi itu benar, semua itu kembali cabang olahraga apapun ya, basicnya. Betul, Gimana dasarnya bagus nggak gitu betul, untuk berkembang ke atas. Ya contohnya sepak bola kita lah. betul. Ya kenapa ada naturalisasi ya? Karena pemain-pemain lokal kan basicnya beda-beda gitu loh. Pelatih asing manapun pusing lihat gimana ngeramunya nih. Iya. Ya kan jangan disalahin juga. Yang dulu dari kecilnya kan Iya. menunya atau apa belum Betul. Standarisasi kepelatihan. Ya. posturnya, ya betul. Ya kan? Kan dia, ini bagus sih skillnya, hanya skillnya. Begitu naik ke atas, fisiknya lemah, Benar. kurang pinter. Makanya harus pinter. Olahraga apa harus pinter bang. Begitu dia main bola, dia tahu punya insting. Dobrak ke sana, dia mesti motong ke sana. Karena pinter. Beda dengan yang bodoh. Sekuat apapun, petinju sekuat apapun, bodoh, ya kamu kalah dengan orang pinter. Nyata itu bang. Jadi selain strategi taktik pelatih, dia juga bisa Mengembangkan sendiri di mengembangkan atas. diri. Benar. Pelatih ngasih tahu di bawah. Setuju saya. Ngasih tahu di bawah. Petinjumu tuh begini Kidal, kamu harus lari begini. Begitu di atas ring, tidak tahunya lawannya berubah stilnya. Petinju harus pinter. Iya. Tidak bisa baku. Kata pelatih harus begini. Nah itu. Nggak taunya dia berubah, dia harus pinter. Begini. Nah nanti dia tank duduk di ronde, baru kita kasih tahu lagi. Harus cepat. Betul. Menganalisa Antisipasi di situ. Antisipasi menganalisa Betul. lapangan ya. Harus Kita kan cepat. lihat video, dia begini. Kita siapkan begini. Begitu di atas dirubah. Petinju harus pinter. Sony ngalamin itu. Ngalamin sekali. Ngalamin. Karena Ini kita loh bang. Kidal ya. Karena pada saat Kidal ya? Iya, Kidal. Bang. Pada saat saya bertanding masuk ronde 1 dan setelah ronde 1 selesai, masuklah ronde 2 kan. Nah, sebelum masuk ronde 2 kami istirahat. Saya selalu bilang sama pelatih, "Pak, mohon izin, ini petinju ini lawan saya bagaimana gitu." Pelatih langsung bilang ngasih instruksi. Lawan kamu begini, balasannya harus begini, Son. Dan itu saya praktekkan dan langsung gol, langsung menang. Gitu. Karena pelatih sendiri bisa lebih tahu gitu bang. Wah ini gawat nih, yang pakai seragam nih. Nah, ini juga petinju kita nih bang. Beni Si Tamaela. Koptu Beni Tamaela ini, anggota Kodim Kabupaten Cibinong. Kan tetap Kodam 3. Iya. Kalimantan ini. Iya. Ini di Kalimantan nih. Kalimantan. Kita mau Andy Lewis Beni toh. Tamaela ya, benar. Yogyakarta itu lawannya. Iya. Tapi kalau ngelihat foto ini, pertanyaan nih, kayaknya animo tinju di sana kurang ya? Kurang. Di Palangkaraya ya? Kurang, Bang. Kurang. Padahal kan abang lihat sendiri megahnya seperti itu, Iya. seperti kejuaraan internasional tuh Iya. lihat. Nah itu, saya akui memang hebat penyelenggaraannya waktu itu. Kalau nggak salah itu hampir 1 M loh bang itu. Oh, Berat di ongkos pesawat.
Oh iya, emang. Berarti ongkos itu. Bayangkan, itu kita berangkat tuh 40 orang loh. PP udah berapa? Belum hadiah-hadiah petinju ya? Betul. Tuh, lihat tuh. Iya. Oke, Son, waktu Anda tampil di internasional, itu ada perasaan was-was nggak? Takut-takut gitu nggak? Kalau was-was sih pasti ya, namanya manusia was-was sekali. Cuman di sisi lain Son itu lebih bangga banget dan lebih nggak nyangka gitu. Karena bisa dibilang manusia seperti ini loh, manusia yang diremehin. Kok bisa-bisanya saya bawa bendera merah putih dan main di internasional gitu bang. Gak nyangka banget sih saya itu. Bisa tidur? Bisa, kalau itu bisa tidur. Jadi kenapa saya bisa tidur? Saya bisa memanage pikiran saya sendiri gitu bang. Wah, hebat tuh. Siap. Nggak tegang ya? Enggak. Biasanya kan mau tampil besok, waduh gue main gimana nih? Enggak, kalau saya nggak tegang. Karena ini suatu kebanggaan saya gitu bang. Saya bisa bermain di internasional, terutama pada saat itu saya main tuh sebagai tuan rumah gitu bang. Nggak mungkin saya kecewain gitu. Saya harus berhasil gitu bang. Gitu. Pikiran saya cuma hanya di situ aja. Anda udah berapa tahun sih berprofesi sebagai petinju pro? Kalau untuk profesional itu sudah kurang lebih di 9 tahun. 9 tahun? Kalau dengan amatir 18 tahun saya. Total? Dari kecil bang. Dari kecil. 18 tahun bertinju? Ya, bertinju. Ada nggak pengaruh-pengaruh negatif ke fisik gitu apa? Tidak ada. Sehat-sehat aja? Sehat-sehat aja. Kepala juga nggak apa-apa? Tidak ada. Mungkin kalau terjadi something di badan saya, mungkin saya nggak akan bisa datang ke sini gitu bang. Mungkin saya diajak ngobrol juga tidak bisa. Nggak nyambung ya? Iya nggak nyambung. Biasanya seperti itu, tapi kenyataan tidak. Gitu. Bang. Waduh, jaga sembung bagolok dong. Artinya Nggak nyambung. Nggak enak terusinnya. Gitu ya? ya. Enggak, soalnya anak saya juga yang laki tinju. Oh tinju juga ya. Dia punya boxing camp juga. Cuman saya datang sekali nggak tega ngelihatnya. Ya. Ya kan, saya ajak ngomong gitu, sebentar, ada perlu nih. Bentar, turun sebentar. Bentar lu deh, masih pusing kepala. Hah? Lu ada-ada aja olahraga tinju lagi, saya bilang gitu. Saya takut ada pengaruh-pengaruh gitu loh. Oh tidak. Padahal pakai safety itu pakai. Ya memang itu putranya sparring juga. Sparring sekarang. Sparring. Sama? Kalau pelatihnya si siapa namanya? Ricardo siapa? Simon Khalid. Enggak, si Joe Ricardo. Joe Ricardo. Itu pelatihnya Joe Sparring Ricardo. sama Joe Ricardo? Iya. Oh mungkin di drill aja, mungkin nggak dipukul keras sama Joe. Ya, tapi kan mau di drill mau di apa tetap aja saya bilang, Joe, anak gua tuh dia belum kawin loh, miring lagi ntar gua bilang. Ketawa dia, tenang aja Om. Oke, jadi kita balik ke, aduh ini seru nih. Kita balik ke rencana tahun depan 2025. Ya, Sabuk presiden, ini nggak boleh nggak jadi nih. harus Bang. Karena sebagai momen sekaligus trigger bagi hidupnya kembali tinju pro. Pertinjuan pro Indonesia. Indonesia, ya kan? Konsep besarannya kira-kira gimana sih? Apa, Bung Yanto? Ya saya ini Bang, saya mau menggandeng beberapa rekan. Enggak, maksudnya petinjunya hanya dari kalangan TNI dan Polri aja ya? Sementara saya seperti itu Bang. Itu, mulai dari situ dulu ya? Seperti dari itu. Nanti lihat sikon di lapangan. Tapi yang saya alami waktu pengalaman itu banyak Bang. Di data saya itu banyak petinju tentara yang pro. Itu Oh banyak. iya, banyak? Ya, banyak Bang. Cuman nanti saya lihat kualitas mereka. Apakah mereka masih bertinju atau kok sudah tidak. Nah, nanti sekiranya yang tentara aktif dan prestasi masih bagus, bisa layak dipertandingkan di Sabuk Emas Presiden, ya kita pertandingkan. Seandainya kurang, ya nanti kita ambil petinju, calon-calon petinju prop yang bagus, yang dari umum. Kita orbitkan. Di TNI atau di Siliwangi lah, petinju pro yang masih aktif tuh pangkatnya paling tinggi apa? Ini Serka. Sendiri. Anda paling tinggi? Ya. Wah, mantap. Siap. Izin Bapak Serka. lebih besar Oh? pangkatnya. Oh iya Karena let call kan. dong, saya red call gimana? Yang paling rendah Pratu ya sekarang ya. Pratu. Pratu si Alfi ya. Alfi. Jadi Anda paling tinggi di Siliwangi ya? Ya. Iya. Dan kebetulan sekarang juga kepala pelatih mengizinkan saya untuk sebagai pelatih juga gitu. Oh, udah bantu-bantu Kita pelatih siapkan juga? ke sana. Asisten pelatih jadi? Asisten pelatih. Kan sekarang mulai Bukannya ada- nggak bagus tuh? Masih aktif tapi jadi udah ngelatih, bukannya nggak bagus tuh?
sebetulnya kurang Bang, karena nanti mempengaruhi oleh motivasi mereka. Aku sudah jadi pelatih, jadi beda, rasanya beda. Tapi kita siapkan ke sana. Saya kan kadang udah jenuh gitu loh Bang. Pastilah, pasti manusia. Udah lama. Ya ada jenuhnya. Nah saya akan konsentrasi sebagai penasihat pelatih saja. Itu kalau jenuh manusiawi lah, ya kan? Kita Ya, aja sama pacar bisa jenuh. Kalau keterusan kita jenuh dipaksakan nanti jelek. jadi berantem nanti. Enggak jelek. Hasilnya nggak akan maksimal juga. Betul. Makanya saya didik yang junior biar nanti kalau biar pertimbangan ke saya. Ya. Jadi ini sabuk tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih sebelum masuk studio. Anda singgung soal Trenggalek. Saya jadi mikir tuh. Trenggalek tuh Jawa Timur tuh kan bukan kota besar kan? Betul. Tapi setahu saya waktu saya masih remaja dulu tuh Trenggalek tuh animo olahraganya tinggi loh. Betul. Hanya penggeraknya Bang. Nah, bener. Karena gini Bang, saya lihat tuh SDM di Trenggalek itu tidak ada penggerak. Benar-benar. Nggak ada motivator. Ada motivator, ada penggerak. Kita paparan, kita audensi bahwa petinju itu gini begini, mereka mesti bisa ngerti. Kan selama ini tidak hanya ngeliat di TV. Wah Aris Darsono seperti apa, Elis Pikal begitu Elis Pikal di Trenggalek ditempel-tempel orang penasaran. Nilai jualnya. Ya sekarang kayak apa? Dulu kan pandangannya beda Bang. Tahun 80-an. Begitu Elis Pikal naik loh beda kan usia. Itu daya tarik. Enggak, karena waktu saya muda dulu juga basket pemasarannya di sana Trenggalek tuh. Saya inget banget tuh mini basket Trenggalek. Saya bilang Trenggalek. Setahu saya lapangan juga jarang di Trenggalek nih. Tapi bisa ada sekarang banyak. Main di alun-alun Bang. Iya. Di sana itu saya yakin kejuaraan nasional biarpun jauh ya Bang. 100 juta itu berani. Karena apa-apa murah. Ya nggak cukup dong, bayar saya aja udah berapa. Ini di podcast negosiasi lagi deh. Bos, Siap. target apa lagi untuk internasional? Apa yang Anda kejar? Kalau untuk Ini kan udah ABF nih, Asian Boxing, ya kan? Federation, ABF. Nggak ada niatan untuk bergabung masuk di IBF atau di WBC atau WBA, kan banyak tuh. Kalau saya sih yang diniatin tuh dari dulu kepenginnya ke WBC. WBC ya? Siap. Ke WBC. Ada siapa di situ kelas Anda tuh? Kalau di saya siapa ya? Oh, pelatih mungkin lebih tahu. Di kelasnya? Kalau di WBC, Pak. Bang gini Bang, kita itu petinju tuh berangan-angan kepingin ke lebih tinggi jenjangnya, tapi kembali ke siapa Bang? Sponsor. Kita bisa berangan Bang ya, mau ke IBF, mau ke WBA, mau ke WBO, WBC, kembali ke sponsor. Oke, katakanlah promotor mau berkorban 25%-nya, 75%-nya mau nggak sponsor? Satu hanya untuk nama Indonesia, tapi kadang-kadang orang berhitung. Kita nggak usah milih-milih jauh-jauh Bang. Sony mempertahankan gelar nggak? IBF nggak, hilang juaranya. Gitu ya? Iya. Wah. Susahnya situ Bang. Harusnya kalau ini dijaga Bang, dia bisa mempertahankan gelar juara 3 kali, kita naikkan level. Harusnya. Susahnya situ Bang. Harusnya gini ya, tinju berjenjangnya itu putus. Tinju pro harusnya bikin dialog lah. Kalau nggak ya kayak Sarah Sechan gitu lah. Betul. Mau dikemanain sih tinju pro? Kita udah pernah punya juara dunia loh. Betul. Kita punya juara Asia loh. Betul. Banyak juara Asia Bang. Iya banyak banget Banyak juara Asia banyak. Dan kita punya juga juara-juara versi yang macam-macam di tinju kan. Cuma jenjangnya mesti terputus Bang, karena nggak diteruskan. Siapa coba? Setelah juara IBF harusnya ke WBA atau IBF, kenyataan putus. Karena apa? Tidak ada campurnya, kurang perhatiannya pemerintah ke kita. Oh itu kok juara IBF ya, tinjunya bagus masih muda ya, biayai. Ketemukan itu. Pengalamannya Pak Yanto atau Bung Yanto, Menpora masuk nggak ada perhatian? Ya susah juga Bang kalau cerita tentang terlalu tinggi dengan Menpora. Beberapa rekan audiensi dengan Menpora, biasanya itu kan Jakarta sentris. Masa sih? Mana pelatih daerah dipanggil?
Ya, inisiatif saya datang ke sana, ngadep. Ya nggak bisa Pak, nggak begitu. Kita kan punya organisasi. Nah, kita gabungan. Contohnya ada undangan. Oh, insan tinju yang berprestasi dikumpulkan di Menpora. Ada sarasehan. Di luar Jakarta jarang dikasih tahu. Sasana yang aktif, oh Kodam 3 panggil lah pelatihnya. Sumbangsi omong bicaralah. Enggak. Masa sih? Ya nyata kok. Pelatihan lah, pelatih tinju lah. Kan banyak organisasi tuh. Ya. KTI, ATI, Ya, apa segala macam. FTPI semua. Iya kan? Ya, Jakarta sentris. Ini mereka pada kompak nggak? Ya relatif Bang. Kompak nggak kompak deh ya? Iya. Bicara kepentingan kalau begini ya? Iya. Susah juga nih. Susah Bang. Makanya kadang-kadang ya bersatu ya tidak gitu Bang. Seperti yang kalau ada dari Menpora, dari apa, setidaknya pelatih yang potensial daerah panggil. Jadi bisa menyuarakan juga. Ini loh kondisinya seperti ini loh. Sasana kita seperti ini, tapi enggak. Susahnya kita gitu ya. Iya. Tokoh-tokoh olahraga tuh Kadang-kadang seperti kadang-kadang ya kayak gitu ya, bersatunya dalam foto doang sih. itu. Ya kalau foto salaman, rangkulan. Kita kompak gitu, tapi begitu beginian, Beda. salamannya cepet pelan-pelan. Ini gue nih gitu. Nah, susah kan gitu kan. Jangan marah ya, ini beneran loh. Nah, aja mau marah. Emang faktanya begitu. Fakta. Ya kan? Kita ngomong fakta ini. Ya kan? Betul. Jadi tinju pro harus ada perhatian pemerintah. Betul. Betul. Bener. Perhatian pemerintah terus merata di data. Sasana yang aktif seperti apa? Bilang ada sasana dikontrol. Kayak apa tuh sasananya? Apakah hanya di pinggir jalan atau hanya nama? Kalau di kita jelas di dalam markas Kodam sasana Itu kita. kalau Siliwangi pasti Jelas di dalam markas bagus lah. Kodam, strukturnya Pangdam sebagai pembina, jelas sekali. Kita mau berangkat pun surat jalan, surat izin Pangdam, tidak sembarang jalan Pak. Di kita. Oh gitu ya. Ya, Abang promotor mau mempertahankan petunjuk kita izin Panglima. Ngadep dulu Panglima ya. Enggak usah surat aja. Surat aja. Enggak usah begitu Panglima seminggu 2 minggu mengeluarkan surat perintah jalan-jalan bertanding. Tidak seenak, termasuk kita berangkat luar negeri izin kasat. Di bawah itu di Litsus dulu, Intel, oh ini bagus. Pangdam, ACC berangkat ke Jakarta, Litsus lagi, Intel kasat. Baru surat izin kasat berangkat. Sampai sana lapor lagi ke atas militer. Itu. Tapi kita disiplin Bang, karena menjaga kalau ada apa-apa. Beda dengan sasana umum, berangkat. Kadang nggak lapor Menpora berangkat. Kita nggak bisa, harus tertib. Ngeri risikonya. Jadi pekerjaan rumahnya masih banyak ya. Banyak Bang. Banyak. Untuk menata kembali tinju pro di Indonesia tuh PR-nya banyak banget. Dan ya? tidak bisa sendiri. Bener. Tidak bisa sendiri Bang. Itu harus sinergi ya. Sinergi. Ya kan? Dan harus jujur. Kalau nggak itu, jujur ngeri, itu Bang. kalau saya soal kejujuran ya no comment deh. Ya kan ada lagunya kan no comment tuh. Oke, ini aduh nggak habis-habis kalau ngomongin olahraga, apalagi tinju pro nih, ya kan? Nah, begini, Anda udah dengar kan tadi bincang-bincang ringan saya, bincang-bincang ringan tadi dengan juara Asia, apa namanya, Bung Galatrisoni, ya, juara Asia kelas bulu tahun 2022. Kemudian ada Pak Subrianto, promotor juga, pernah tanding juga, pelatih kepala juga, supplier sabuk juga. Lengkap nih udah. Jangan-jangan petunjuk sakit dokternya beliau juga. Intinya adalah dari sekian banyak cabang olahraga yang ada di tanah air, tinju pro tuh cabang olahraga yang nggak bisa dilihat mata sebelah. Karena kita udah banyak melahirkan juara-juara yang membanggakan negeri ini, ya kan? Tidak hanya Elias Pikal, banyak yang lain. Ada Muhammad Rahman, ada si Daud Jordan, Chris John. ada Chris John, yang udah apa namanya udah berkibar lah di tidak hanya di Indonesia tapi juga mancanegara gitu loh. Kan sayang kalau nggak ditata dengan baik dan tidak diseriusi pengembangannya. Kita harapkan tahun 2025 melalui pertemuan ini ada satu gebrakan yang akan dilakukan oleh Kodam 3 Siliwangi melalui Pak
Suburyanto ini, tinju pro bergerak dan masih hidup diawali dengan sabuk presiden tahun 2025. Ya kan, kita doakan dong supaya jadi dan meriah gitu loh. Karena biar bagaimana kalau ini jadi, pergerakan tinju pro akan mulai hidup lagi. Betul. Ya kan? Ya, kita doakan supaya Pak Yanto juga, Bung Sony, sersan kepala kita nih, Siap. mudah-mudahan ntar naik pangkat ya. Dengan naik pangkat langsung, wah, ini apa namanya, jadi trigger lah. Gagasan-gagasan beliau ini jadi trigger untuk hidupnya kembali tinju pro. Tapi yang penting tadi, garis bawahi ucapannya Pak Suburyanto, ya kan, harus ada komitmen dan kejujuran. Itu paling penting, kalau nggak kita nggak maju. Jangan sendiri-sendiri, kalau mau senang sama-sama. Ini senang mau sendiri-sendiri, susah deh. Ya kan? Ya oke, terima kasih. Pak, siapa? Galatrisonic. Pak Suburyanto, terima kasih. Galatrisonic. Demikianlah jumpa kita untuk podcast Salam Olahraga kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.